Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom, boleh berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita datang dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Sebelum itu saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami masih bisa memuji-Mu, kami masih bisa menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di sepanjang tahun ini Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami jauh lebih lagi Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, kami ingin bersatu hati menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini, melawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang ingin memuji Tuhan, yang ingin menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak, Engkau Juru Selamat dunia yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami ingin naikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupannya kekal. Al-Masih Maha Kudus, amin. Satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupannya kekal. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia.
satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupannya kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupannya kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupannya kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupannya kekal. Mari jemaat Tuhan, Juru selamat, Engkau Juru selamat dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa, amin, bagi kita. Terima kasih Bapak. Mari katakan, Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupannya kekal, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupannya kekal. Kami sembah Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah, kami mau puji Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan sorak-sorai meriah untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kami ingin bersorak memuji-Mu. Lebih lagi, berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Percaya seluruh semesta sujud menyembah, nyatakan agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Percuma Tuhan bertepuk tangan untuk Tuhan kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanmu, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Kekal teguh dan mulia, masyhurlah Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Haleluya. Amin Tuhan. Kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan masih mau memuji Tuhan, amin. Jemaat Tuhan masih mau memuji Tuhan, amin. Amin. Tuhan bertata atas pujian kami. Engkaulah yang begitu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang besar. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, ini Tuhan kuasalah. Katakan lebih lagi, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan di surga. Berikan sorak-sorak mereka untuk Tuhan kita, Tuhan yang besar. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Doa Senin, Rabu, dan Kamis itu ditiadakan. Ibadah kaum wanita, ibadah pujian dan penyembahan, dan prime youth ditiadakan. Yang untuk ibadah Sunday service kita tanggal 24 itu hanya satu kali. Pagi di tempat ini jam 9 pagi. Dan ibadah Natal kita tanggal 25 di tempat ini pagi. Jam 9 pagi di tempat ini. Ibadah tutup buka tahun Minggu tanggal 31 itu diadakan pagi jam 9 pagi dan hanya diadakan sore, sore jam 6 sore. Ibadah tutup buka tahun jam 6 sore di tempat ini. Dan untuk ibadah tanggal 1 itu ditiadakan, sudah tidak ada, kita gabung di tanggal 31 jam 6 sore. Itu saja pengumuman, kita siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan pujiannya. Perhatikan
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, sound jemaat untuk bangkit berdiri. Saat engkau percaya Tuhan bekerja di dalam hidupmu, saat berdoa, amin Tuhan, Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu,
perlu Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan Tuhan yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menolong kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Saat Kau perlu, saat Kau perlu, Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, jika kami terus belajar bersyukur dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami, maka Tuhan tetap akan memelihara kami dan memberkati kami. Pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali memuji menaikkan nama Tuhan. Jika ada sesuatu yang salah yang kami lakukan dalam pujian penyembahan kami, dalam pelayanan kami, Tuhan ampuni kami. Dan kini saatnya kami akan mempersiapkan hati kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Apapun yang mempersiapkan, mempercayai ini kebenaran yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk disampaikan pada setiap kami di tempat ini. Dan urapi setiap tanah hati kami, semua yang berbatu-batu, yang berduri, yang seperti tanah pinggiran jalan, Tuhan singkirkan dari hati kami, sisakan tanah yang subur, supaya ketika benih firman-Mu disampaikan, maka benih-Mu itu bertumbuh. Tambah lagi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang memelihara itu semuanya, maka akan menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau guru kami. Mari ajar kami, didik kami, supaya kami menjadi orang yang seperti yang Tuhan harapkan. Kami siap dengan firman-Mu, bersama dengan hamba-Mu sampaikan firman-Mu hari ini. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan dalam nama Yesus, amin. Ya, shalom saudara. Ya, puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali untuk sama-sama beribadah di hadapan Tuhan, memuji menaikkan nama Tuhan. Ya, minta maaf kalau ada yang kurang-kurang sebentar. Tadinya saya pakai jas Saudara kasih Tuhan. Saya buka jas saya karena panas dari dalam. Ya, hari ini saya kurang fit, kesehatan saya gak terganggu. Nah, Saudara kasih Tuhan, baik. Kita akan langsung buka ayat firman Tuhan kita hari ini. Satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 11. Ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, saudara kasih Tuhan, hari ini kita berbicara tentang iman. Ya, berhari-hari saya baca catatan-catatan khotbah saya dan catatan khotbah orang lain. Saya dengar khotbah orang lain yang saya anggap itu orang-orang yang hebat dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada akhirnya saya tidak mendapat apa-apa. Saya sepertinya menemukan sesuatu yang biasa-biasa saja, dalam artian begini, yang saya dengar, yang saya baca itu adalah sesuatu yang biasa disampaikan. Saudara kasih Tuhan, tiba-tiba saya duduk merenung dan Tuhan menanamkan sesuatu di dalam roh saya tentang iman.
Dan catatan penting hari ini yang perlu kita mengerti bahwa ternyata iman itu adalah sesuatu yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Catatan pertama ya, iman adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh orang percaya. Karena walaupun kita tahu Yesus Tuhan, walaupun kita banyak pengertian tentang firman Tuhan, kalau tidak punya iman, maka itu semuanya akan sia-sia. Itu semuanya tidak ada gunanya. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, ayat ini menceritakan ketika Yesus masuk di Kapernaum, maka datanglah seorang perwira yang disebut di situ sebagai perwira Kapernaum. Dia seorang perwira berpangkat, ya hitunglah dia perwira menengah seperti itu, karena dia punya bawahan dan dia menjelaskan bagaimana dia mengatur orang-orang, kemudian mengatur hambanya, saudara kasih Tuhan. Artinya dia bisa melakukan yang seperti yang diinginkan Yesus untuk datang kepada dia. Tapi kemudian dia menjelaskan, saya guru tidak perlu datang kepada saya, tapi katakanlah sesuatu, maka hambaku akan sembuh. Saudara tahu mendengar perkataan Yesus itu, Yesus tuh heran. Dan dia berkata seperti ini, aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini bahkan di tengah bangsa Israel sekalipun. Dalam artian begini saudara Tuhan, iman menjadi sesuatu yang mutlak karena iman akan menjadi tanda orang percaya. Kalau kita keluar-keluar, kita anak Tuhan, kita orang percaya, kita anak Allah, tapi gak punya iman, itu semuanya kan kosong juga. Jadi iman adalah sebuah pembuktian kepada dunia bahwa kita benar anak Allah. Iman adalah sesuatu yang kita akan buktikan kepada orang di dunia bahwa kita anak Tuhan, kita orang percaya. Dan hari ini orang bisa berbicara tentang iman. Banyak orang yang bisa menjelaskan tentang iman. Tapi untuk menunjukkan hidupnya itu punya iman atau tidak. Nah itu yang perlu diperlihatkan saudara kasih Tuhan. Iman itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya kalau kita bicara tentang kita Ibrani, banyaklah pelajaran tentang iman. Iman itu adalah sesuatu yang harus bergerak. Iman tanpa perbuatan adalah mati dan sebagainya. Saudara sudah tahu itu. Tapi hari ini yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan taruh dalam hati seperti ini. Kamu ngaku Yesus pun kalau nggak punya iman, itu ada gunanya. Orang dunia bisa menjelaskan Yesus, saudara. Iblis bisa menjelaskan Yesus. Orang di luar, orang percaya banyak bisa menjelaskan tentang Alkitab. Bahkan hari ini banyak orang yang lebih pintar daripada kita menjelaskan Alkitab. Banyak orang yang lebih jago. Tapi dari ayat ini saudara Tuhan, Tuhan mengajarkan saya seperti ini. Bahwa iman itu menjadi sesuatu yang mutlak diberi. Karena iman itu akan menjadi tanda engkau orang percaya atau tidak. Bahkan ketika perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Perhatikan ini, ada dua catatan Alkitab yang menjelaskan iman ditemukan di tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, iman ditemukan di tengah orang yang bukan dihitung Tuhan, bukan bangsa Israel. Seperti yang dikatakan Yesus, aku tidak pernah temukan iman sebesar ini. Bahkan di tengah bangsa Israel aku tidak pernah temukan ini. Yesus menemukan iman itu di mana? Bukan di bangsa Israel. Bukan di orang pilihan. Bahkan ketika perempuan Kanaan Selopenia datang kepada Yesus saudara kasih Tuhan. Itu membawa perkaranya dengan mengatakan anakku sakit. Tolong sembuhkan. Dan dia mengatakan tidak baik anjing makan dari roti yang jatuh dari meja tuannya. Bahkan dia mengatakan seperti ini. Benar Tuanku, tapi anjing makan juga remah-remah yang jatuh dari meja tuannya itu. Dia berkata, besar imanmu ibu. Kepada siapa Yesus berkata? Bukan kepada orang beriman yang disebut sebagai orang benar saat itu. Kepada siapa Yesus berkata? Bukan kepada orang pilihan, bukan kepada orang Israel. Tapi kepada bangsa Kanaan, orang yang tidak dihitung. Ya kemudian perwira Kapernaum itu perwira Romawi, itu bukan orang yang terhitung. Kan orang-orang yang dipilih saudara Tuhan. Jadi akhirnya kita harus mengakui. Berjalan di dalam Tuhan harus punya iman. Amin. Menjadi anak Tuhan harus punya iman. Sebab kalau kita tidak, kita akan mempermalukan diri kita. Hari ini banyak orang yang mengaku orang percaya tapi gak bisa membuktikan imannya sama sekali. Terutama ketika dia dalam masalah, ketika dalam persoalan, tekanan saudara Tuhan, dia gak bisa buktikan dia punya iman atau tidak. Dia gak bisa bangkit dari keterpurukan.
Orang yang punya iman nih saudara ya, mampu bangkit dari keterpurukan. Orang yang punya iman itu mampu on fire ketika ada tekanan saudara kasih Tuhan. Apa yang ditunjukkan perempuan Kanaan ketika dia datang kepada Yesus, dia bahkan diumpamakan seperti anjing, bahkan dia mengatakan, aku ini datang bukan untuk seorang seperti kamu, tapi aku datang untuk orang Israel yang terhilang. Tapi dia mengatakan, guru sembuhkan anak saya. Artinya begini, pernyataan, harapan yang dia tunjukkan kepada Yesus itu ada tanda dia punya iman. Bahkan respon yang ditunjukkan perwira Kapernaum itu adalah tanda bahwa dia punya iman, sampai Yesus harus heran. Bukan berarti kalau Yesus heran itu tidak maha tahu ya, dalam artian manusia nih ya, kita ngomong Yesus bagi manusia sampai dia heran. Nah jangan sampai Yesus justru heran kita ngaku Tuhan tapi gak punya iman, kan problem besar buat kita. Jadi bagian pertama yang harus kita mengerti nih sebagai orang percaya. Tanamkan dalam diri kita bahwa ternyata iman itu menjadi satu yang mutlak, karena itu akan menjadi tanda kita. Tanda anak Tuhan, tanda orang percaya. Yang kedua, iman menjadi sesuatu yang mutlak kita miliki karena hanya lewat iman orang percaya kuasa Tuhan dimanifestasikan. Yang setuju katakan amin. Saudara percaya amin? Hanya dengan iman orang percaya maka Tuhan akan bermanifestasi dengan kuasanya. Saya mau tanya kepada saudara, apa sih pesan Tuhan yang terakhir sebelum dia naik ke surga? Ada yang tahu? Pesan Tuhan yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Sebelum dia terangkat. Ada yang bilang, pergilah, jadilah saksiku, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu betul. Tapi setelah itu ada lagi kata-kata yang disampaikan oleh Yesus. Setelah Yesus memberikan perintah itu, ada lagi kalimat seterusnya. Coba kita buka ayat ini. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus 16. Ya. Saudara pergi ke belakang dulu sedikit, ayat sebelumnya. Ya, 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda ini, perhatikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Terus, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan, ini pesan terakhir Yesus. Ini tanda orang percaya. Iman serang kasih Tuhan. Relay ke 17 dulu. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa yang dimaksudkan di situ? Tanda ini berbicara tentang iman serang kasih Tuhan. Ini yang menyertai orang percaya yaitu iman. Kita tidak mungkin saudara Tuhan mengusir setan tanpa iman. Amin saudara. Kecuali saudara dukun ya, baku usir kalau sudah dukun. Habis itu masuk lagi, datang lagi. Tapi kalau kita orang percaya punya iman, mengusir setan saudara Tuhan, maka setannya akan pergi. Saya punya pengalaman waktu saya di Makassar. Pertama kali saya bertobat itu di persekutuan doa, namanya persekutuan doa Jalan Kudus. Pemimpinnya itu seorang hamba Tuhan dari orang Bugis namanya Pak Hadade. Sempat dinaungi sama Om Paulus karena sempat dinyatakan sesat itu persekutuan seorang kasih Tuhan. Waktu saya sekolah Alkitab ada banyak orang-orang dari persekutuan itu datang belajar Alkitab. Kalau pendalaman Alkitab hari Jumat mereka datang. Sampai saya pulang dari Berau, saya kembali ke situ, saya masih lihat mereka seorang kasih Tuhan. Satu kali waktu ada orang yang kerasukan setan. Ceritanya begini, dia seorang perempuan, dia kuliah di Jogja, terus yang punya kos-kosan di mana dia tinggal itu, ngekos di situ, itu ternyata pemuja roh Gunung Kawi. Kemudian waktu dia datang, roh Gunung Kawinya minta korban dari dia. Dia bilang ambil saja perempuan yang ngekos di rumah saya, itu anak Tuhan, orang Ambon.
Dia cantik saudara kasih Tuhan. Waktu dia datang di persekutuan itu kita doakan. Dan roh itu bermanifestasi bentuknya seperti harimau. Lalu kita semua kerumuni di situ rame-rame namanya bagian pelepasan, kita kerumuni rame-rame. Ada ibu-ibu, ada juga saya masih muda waktu itu, masih semester 1. Ya, semester 1 di Tuhan, semester 1 di tempat kuliah. Karena baru masuk, baru mengerti Tuhan. Walaupun orang percaya. Tiba-tiba ada seorang ibu bilang begini. Ini sudah bermanifestasi nih rohnya nih. Tiba-tiba ibu, dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus. Sudah tahu rohnya bilang begini. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus keluar. Kerasukan orang itu. Langsung berbusa mulutnya. Dia lagi yang dilepaskan. Saya bagian kepala. Pegang kepalanya. Saya teriak juga. Dalam nama Yesus keluar. Saudara tapi luka dia balik sama saya. Teriak Yesus. Padahal tidak ada Yesus dalam hatinya. Saya ngalamin yang seperti itu. Dan saya sempat down sama Tuhan. Iblis ngatain saya seperti itu. Kamu teriak-teriak Yesus tapi kamu gak punya Tuhan. Kamu gak percaya Yesus sebetulnya. Saya semakin keras, saya bangkitkan iman saya pegang kepalanya, saya ramas kepalanya dalam nama Yesus. Saya tutup matanya, dalam nama Yesus. Akhirnya dia bermanifestasi, diam. Saya punya banyak kisah seperti ini untuk menyatakan iman dalam hal mengusir setan sama Tuhan. Saya pernah di persekutuan yang sama, di perempuan nih yang masuk roh ular. Kita tanyain, kamu masuk dari mana? Saya makan dari jajanan pinggiran jalan kolak nih waktu itu lagi musim lebaran tuh orang jualan-jualan jajanan. Apa namanya situ? Tajil-tajil gitu ya. Nah terus dia makan kolak. Saya masuk dari kolak itu, makan itu. Saudara tahu apa yang perempuan? Di tim saya satunya laki-laki. Saudara bayangin, kita lagi tengenting dalam nama Yesus keluar, bajunya diangkat seperti ini. Dia bilang dia di sini. Aduh Tuhan. Saya bilang sama teman saya, ini kalau begini enggak keluar ini. Teman saya yang perempuan keluar Jo. Saya keluar. Saya tahu kelemahan saya saat itu. Bayangin pelepasan perempuan, laki-laki yang lepaskan. Makanya nih ya, saudaranya suka doain orang. Kalau laki-laki, biarlah laki-laki yang tangani. Kalau perempuan, ya biar harus ada perempuan yang tangani di situ. Karena iblis itu macam-macam yang akan dia lakukan. Saat itu saya belum mengerti tentang bagaimana mempergunakan iman sepenuhnya. Hari ini saya mengerti. Tidak seharusnya seperti itu. Nah hari-hari ini saya melatih diri saya seperti ini. Kalau ada orang yang kerasukan setan, yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus belajar menaklukkan dengan melihat matanya. Saya langsung bilang ini, lihat mata saya. Dia kalau sudah bereaksi berarti iman saya sudah bekerja menaklukkan dia. Pernah, Om Freddy gak ada di sini, ada KKR di lapangan 17 11 itu. Ada seorang anak Batak, itu dari Katolik, saudara Tuhan. Kita laki-laki ada perempuan yang tangani saudara Tuhan, dibawa ke sini, akhirnya dibaptis di sini. Saudara Tuhan, bayangin, roh itu ngikutin dari Batak sampai di sini. Dan saudara tahu terakhir dia dilepaskan seperti apa? Justru adanya di kalung yang dia pakai. Kita cari dia mana dia tinggal di tubuhnya. Istri saya berdoa, Tuhan tunjukkan di mana dia tinggal ini. Biasanya kan orang ini opo-opo itu taruh di ikat pinggang, taruh di apa begitu, di bagian-bagian tubuh di apa namanya, aksesoris yang dia pakai. Saudara tahu, roh yang mengikat dia justru ada di salib. Tuhan ngomong sama istri saya, cabut salibnya. Sudah menggelepar, guling-guling, teriak-teriak, gak keluar-keluar rohnya, gak keluar setannya. Pas dapat suara Tuhan begitu, istri saya langsung cabut. Dalam nama Yesus, teriak, langsung sadar, mari kita baptis. Sampai hari ini sempat, sebelum dia pulang ke Batak, dia sempat ibadah di sini. Tanda itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita berbicara tentang bahasa roh, kembalikan kepada ayat tadi. Tanda berikutnya, ya. Mereka akan mengusir setan, demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa roh, bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saya tidak akan menjelaskan bagian itu. Terus, mereka akan memegang ular. Perhatikan kata memegang ular. Saya termasuk fobia terhadap ular. Saya pernah nonton gitu, main-main HP begitu, ular-ular begitu. Tiba-tiba, begini, saya begini toki belakang kepala saya Tuhan, karena saya trauma dengan ular. Saya geli dengan ular.
Yang dimaksudkan memegang ular di sini bukan berarti megang ular yang sebetulnya. Benar-benar megang ular. Hari ini banyak orang yang berani pegang ular, tapi banyak orang yang tidak berani pegang ular. Tapi maksud ayat ini, ketika engkau punya iman, engkau yang akan mengendalikan pekerjaan iblis. Amin saudara? Ketika engkau punya iman, kalau kita orang percaya punya iman, hidup kita tidak dikendalikan oleh iblis. Tidak ada ular yang akan mengendalikan kita. Kita yang akan memegang dia, kita akan mengontrol dia, kita akan menguasai dia. Ada banyak orang percaya yang sampai hari ini masih dikuasai oleh pekerjaan kuasa kegelapan karena gak punya iman. Apa-apa cari pendeta, kalau pendetanya tidak ada gak bisa ngapa-ngapain. Apa-apa nyari pendoa. Terus bagaimana bisa menang dengan kuasa kegelapan, bagaimana bisa menang dengan roh-roh kalau kita gak punya iman. Itulah sebabnya ini akan menjadi tanda orang percaya, iman. Kemenangan itu ditentukan dari kehidupan kita kalau kita punya iman. Bahkan nih Tuhan katakan dia akan memegang ular. Artinya kita yang punya kendali atas kuasa kegelapan. Kita yang punya kendali atas apa yang akan dikerjakan oleh iblis. Tapi hari-hari ini saudara Tuhan, iblis banyak terus menekan kehidupan orang percaya. Pekerjaan iblis, manifestasi iblis terus menggerogoti orang-orang benar. Masalahnya ada di mana? Masalahnya kita tidak punya iman. Tapi saya ke gereja Pak, ya ke gereja. Tapi saya muji Tuhan Pak, ya muji Tuhan. Tapi saya melayani Tuhan. Tadi sudah saya bilang, nenggeng-nenggeng dalam nama Yesus, melayani Tuhan enggak? Akhirnya jiwa yang kemasukan. Pernah Om ya, kita kejadian di Pololo ya, pelayan Tuhan seorang Om ya. Om Freddy ingat sekali, saya ingat sekali. Kita lepaskan orang di pelayan Tuhan juga kerasukan, saya bingung nih. Iya, kok Sinto ingat itu. Iman akan menjadi sesuatu yang akan dipertanyakan dalam diri kita. Karena iman yang akan membuat kita menang atau kalah. Iman akan menjadi sesuatu yang akan diperlihatkan kepada dunia. Karena iman akan menjadi tanda kita orang percaya atau tidak. Imanlah yang akan menunjukkan kita ini benar-benar tahu Tuhan atau tidak. Benar-benar percaya Tuhan atau tidak. Bukan karena kita mengaku Yesus Tuhan. Tapi iman diperlihatkan. Waktu kau punya masalah imanmu kerja atau tidak. Imannya ada atau tidak. Itulah problem kita. Pesan terakhir Yesus. Engkau akan memegang kendali. Artinya kita yang punya otoritas. Yang kata lain, orang yang punya iman itu punya otoritas Tuhan dalam hidupnya. Orang yang gak punya iman itu gak punya otoritas apa-apa saudara Tuhan. Hanya orang yang punya iman yang akan berjalan dalam otoritas Allah. Saudara ingat ketika para murid itu diperhadapkan seorang yang sakit ayam. Dan roh sakit ayahnya gak keluar-keluar, saudara Tuhan Yesus bilang apa? Berapa lama lagi aku tinggal bersama kamu, hai orang yang tidak percaya. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, tanda itu diperlihatkan. Tanda ini akan diberitahu kepada dia. Ini tanda yang akan menyertai kamu. Kalau kamu bisa memegang kendali, kamu akan mengusir setan. Saudara, kalau saudara menceritakan iman, orang juga bisa ceritakan iman. Benar ya? Setiap kepercayaan di dunia ini mampu menceritakan iman mereka. Tapi kalau cuma sekedar cerita iman, semua orang bisa. Tapi membuktikan iman, itu yang sulit. Amin saudara? Saudara tanya agama seberang sama saudara kita. Mereka bisa menceritakan iman mereka. Bahkan kalau mereka cerita iman, saudara bisa malu. Hari ini banyak orang yang berguguran di medsos saudara Tuhan karena debat berbicara tentang iman, menceritakan Yesus. Oh, banyak orang percaya tidak sanggup menjelaskan Yesus. Tapi banyak kemudian pendeta pemberani muncul. Karena tadi dikatakan ada juga ya di ayat yang sama tadi itu mengatakan dia sekalipun dia minum racun maut dia tidak akan mati. Ada pendeta yang berani saudara Tuhan. Kita tandingan nih, kita akan buktikan iman kita. Saya akan minum racun. Tapi ada juga yang bilang begini, jangan minum racun. Kalau kau sudah tahu itu racun, jangan diminum, itu bodoh namanya. Yang dimasukkan Tuhan Yesus, kalau kau tidak sengaja minum racun, kau ditolong di situ. Gitu. Kalau sudah tahu racun, ya jangan diminum lah. Nah, ada pendeta di Amerika seperti itu, dia ingin buktikan ini firman ini benar atau tidak. Benar minum racun, mati. Nah, artinya memang iman itu ada sesuatu yang harus diperlihatkan, iman itu memang harus dibuktikan. Itulah sebabnya bagian pertama iman adalah sesuatu yang mutlak harus dimiliki. Karena akan menjadi tanda kita orang percaya.
Dan itu yang diperlihatkan oleh Yesus, itu yang dipesankan oleh Yesus. Ini loh tanda yang menyertai kamu. Tanda itu adalah tanda pekerjaan iman. Hari-hari ini akan menjadi tantangan terbesar kita di perjalanan kehidupan kita sampai akhir perjalanan kehidupan kita. Yang perlu kita buktikan itu hanya iman. Sepakat, amin? Tidak ada yang lain yang harus kita buktikan sebagai orang percaya, iman. Karena untuk menjelaskan secara utuh tentang ketuhanan Yesus dalam kehidupan kita, tidak ada orang yang sanggup sempurna menjelaskan itu. Maka sampai hari ini Tritunggal aja jadi perdebatan terus. Tapi kalau saudara sudah pakai iman, itu sudah cukup membuktikan bahwa saudara percaya kepada Yesus itu ada. Amin saudara? Ya. Cukup. Dalam nama Yesus kalau dia sudah bermanifestasi dan keluar, itu membuktikan saudara sudah punya iman. Tapi kemampuan saudara menjelaskan firman Tuhan itu gak cukup menjelaskan iman saudara. Tindakan-tindakan kita itu yang harus menjadi realita dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Itulah sebabnya untuk mengutus para murid, mereka harus diberikan iman. Yang kemudian bermanifestasi menjadi kuasa Tuhan yang membuktikan bahwa mereka benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan yang mampu melakukan apa saja. Mereka diperlengkapi itu. Iman diberikan kepada mereka sebagai sebuah perlengkapan utama. Saya akan membawa saudara belajar lebih dalam tentang hal ini. Ya. Ada satu perkataan yang luar biasa dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Kaleb. Kita buka ayat ini. Yosua 14. Yosua 14 ayat 7 dan 11. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar padanya yang sejujur-jujurnya. 11. Ayat 11 ya. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kalau saudara salah mengerti ayat ini, saudara akan mengatakan Kaleb sedang berbicara tentang kekuatan fisiknya. Saya tanya kok Sinta, umur berapa sekarang kok? 58. Umur kok yang 58 sekarang mengiring Tuhan sampai sekarang dengan umur kok 40 tahun masih sama enggak kekuatannya sekarang? Masih sama? Benar masih sama. Saya akan coba sebentar kalau pulang kasih beban ini. Logika kita sama Tuhan, firman Tuhan bilang tubuh kita, fisik kita itu akan semakin merosot. Jadi tidak mungkin kekuatan Kaleb yang 40 tahun masih sama secara fisik di 80 tahun. Itu enggak mungkin. Kalau itu mungkin maka firman Tuhan pasti salah. Karena firman Tuhan bilang fisik kita itu merosot. Tapi sebenarnya dimaksudkan Kaleb di sini adalah imannya. Karena setiap kali berperang, Kaleb itu saudara Tuhan adalah salah satu orang yang diutus untuk mengintai dari Barnea ke tempat diutus. Itu yang dimaksudkan di ayat 7 tadi. Usia 40 tahun, kita relay ke belakang ya. Pada saat dimana Kaleb ngomong usiaku sekarang 80 tahun dan kekuatanku masih sama ketika 60 tahun. Itu sudah di Kanaan. Perhatikan dia sudah di Kanaan ya. Berarti tepat 80 tahun Kaleb di Kanaan. Berapa lama bangsa Israel mutar-mutar di padang gurun? 40 tahun. Dikurangi tepat 40 tahun usia dia. Jadi dia punya iman saudara kasih Tuhan. Di usia 40 tahun itu dia punya iman sebesar itu. Iman itulah yang dia pakai untuk memenangkan setiap peperangan. Iman itulah yang dia pakai menghancurkan setiap musuhnya, raksasa Kanaan. Orang-orang enak semua musuh yang ditaklukkan itu dengan iman. Ini dapat dibuktikan saudara kasih Tuhan. Ketika mereka pulang mengintai 10 pengintai yang lain itu pakai kekuatan menilai musuh. Tapi Yosua dan Kaleb menilai musuh yang ada dengan iman. Bahwa dengan Tuhan kita bisa mengalahkan mereka. Saudara ingat cerita itu kan? Amin. Ingat peristiwa itu? Bahwa ketika 12 pengintai itu pulang, 10 pengintai lain itu pakai otak, pakai hati, pakai pikiran. Wah kita gak bisa kalahkan mereka, mereka raksasa. Mereka sepertiganya kita seperti semut. Tapi Yosua dan Kaleb adalah salah satu orang yang punya iman yang mengatakan kita akan maju dan kita akan mengalahkan dia. Dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Mereka memang seperti sebesar ini, mereka seperti raksasa. Kita seperti belalang atau semut.
Tapi kita punya Tuhan. Saat dia ngomong kita sanggup mengalahkan mereka. Saat dia ngomong kita akan maju berperang bersama Tuhan. Itulah imannya sedang bergerak. Dan kekuatan itulah yang dimaksudkan ketika 80 tahun sampai di Kanaan. Dia bisa bilang begini, saya masih sama. Jadi yang kedua yang tidak seharusnya berubah dalam kehidupan orang percaya adalah imannya. Amin. Yang seharusnya tidak berubah dalam kehidupan kita orang percaya itu adalah iman kita. Karena kalau iman kita berubah itu sudah parah. Kalau fisik berubah mah biasa. Bahkan Tuhan bilang begini, kalau salah satu matamu, salah satu organ tubuhmu itu yang menyebabkan kau masuk neraka, keluarkan, itu kan berarti tidak masalah. Yang justru masalah ini kalau kita gak bisa buktikan iman kita. Yang justru masalah kalau kita tidak bisa diperlihatkan kepada dunia. Capek-capek suruh jelasin nih. Banyak orang hamba Tuhan akhirnya bilang begini. Karena orang seberang gak mau juga kalah. Dia punya penjelasan tentang Yesus, kita punya penjelasan tentang Yesus aja. Gak ada kesepakatan. Ya tidak ketemu penjelasan. Akhirnya bilang begini. Begini ya. Panggil orang kerasukan. Kita buktikan siapa Tuhan yang paling benar. Akhirnya ada pendeta yang ngomong seperti itu. Karena sudah berdebat. Sama-sama tidak bisa terima. Akhirnya kita panggil. Kalau ada orang kerasukan setan, kita buktikan siapa Tuhan. Artinya orang akhirnya mengerti bahwa iman akhirnya akan menjadi bahan pertaruhan. Akhirnya kita orang percaya pada akhirnya mengerti bahwa satu-satunya untuk membuktikan Yesus benar Tuhan adalah imanmu. Amin saudara? Kalau saya keingat cerita saya tadi, saya jadi malu sendiri soal itu. Diteriaki sama iblis, teriak-teriak iblis. Teriak-teriak dalam nama Yesus, padahal tidak ada Tuhan Yesus dalam dirinya. Kalau ingat semua itu jadi malu, saudara. Tapi saya mengertilah itu baru permulaan buat saya. Masuk jadi bagi pendoa syafaat. Saya ingat sampai sekarang ketika saya lari dari dalam ruangan doa persekutuan ketika kami tengking orang yang dimasuki ular dan dia bilang saya di sini, saya bilang tidak mau keluar ini. Saya yang keluar. Akhirnya cerita lucu nih orang bilang begini, kalau dalam nama Yesus keluar, kalau kau tidak keluar saya yang keluar. Akhirnya kejadian betul, saya yang keluar. Kenapa? Saya belum sanggup menunjukkan iman saya. Iman saya belum sekelas itu. Kalau hari ini Om Freddy bawakan orang seperti itu, tidak lama-lama itu. Ya, memang seperti itu saudara Tuhan. Iman itulah satu yang penting untuk kita buktikan. Tidak cukup diomongin, tidak cukup untuk dijelaskan. Amin saudara. Seberkati bagian ini. Ya, kita belajar sedikit lagi. Hakim-Hakim 7 ayat 1-7. Hakim-Hakim 7 ayat 1-7. Ya. Adapun Yerubbaal itu lagi Deon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel akan memegahkan diri terhadap aku sambil berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka begitu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah ia dikumpulkan tersendiri, kemudian juga semua orang yang berlutut minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu,
aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Perhatikan. Kalau saudara perhatikan cerita ini, maka kita akan menemukan bagaimana cara Tuhan mendidik Gideon berperang pakai iman. Menurut Gideon, kalau saya bawa pasukan 20.000, itu cukup menjadi suatu kekuatan untuk mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan berkata kepada dia, mengajar dia beriman. Ini terlalu banyak. Nanti kalau mereka maju dengan cara seperti itu dan mereka menang, mereka akan bilang begini, kami menang karena kami kuat, karena kami hebat. Lalu Tuhan bilang begini, diseleksi lagi, tinggal 10.000 orang. Akhirnya Tuhan bilang masih terlalu banyak. Akhirnya Tuhan suruh kurangi lagi, caranya suruh pergi ke sungai minum. Dengan cara minum, ada yang ambil pakai tangan ditaruh ke mulutnya, ada yang langsung ke mulutnya ke sungai. Lalu itu jumlahnya 300. Tuhan bilang begini, cukup 300 itu, yang lain boleh pulang. Saudara perhatikan prosesnya seperti apa. Waktu Gideon digodok imannya, sampai hanya 300 orang saudara kasih Tuhan, itu bukan perkara yang mudah. Gideon tahu kekuatan bangsanya. Gideon tahu kekuatan tentaranya sudah biasa berperang. Siapapun kalau pemimpin pasukan harus mengerti kekuatannya. Amin saudara. Hari ini kalau saudara lihat perang Palestina Israel, yang dipertontonkan itu adalah apa? Kekuatan perang. Siapa yang punya kekuatan perang itu akan lebih menonjol, lebih berpeluang untuk menang. Tapi Tuhan ingin memperlihatkan kepada Gideon bahwa dengan engkau mengandalkan aku, dengan engkau percaya kepada aku, dengan engkau mengandalkan imanmu, kamu pun tetap bisa menang. 20.000 bisa, tapi kau tidak akan meninggikan nama Tuhan. 10.000 bisa, tapi kau tidak akan meninggikan nama Tuhan. Bukan berarti 300 itu akan menghapus orang-orang hebat daripada orang Israel itu, bukan. Bukan berarti 300 itu akan kemudian mempermalukan 300 puluhan ribu daripada pahlawan-pahlawan Israel itu, bukan. Tapi Tuhan ingin mengejar orang-orang Israel lewat Gideon bahwa kemenangan itu dimulai ketika kau punya iman dalam hidupmu. Jadi saudara, kalah kita, menangnya kita dalam proses kehidupan kita ini, itu ditentukan sebesar iman yang kita miliki. Itulah sebabnya Alkitab berkata seperti ini, untuk memindahkan gunung cukup iman sebiji sawi. Artinya tetap harus ada iman untuk mengalahkan masalah. Benar ya? Amin. Tetap harus ada iman untuk mengalahkan masalah. Ada sebuah cerita nih, Alkitab harus dibuktikan. Berapa abad yang lalu, kalau saudara buka YouTube, ada cerita gunung pindah. Dan hari ini tuh di tempat gunung berpindah itu berdiri sebuah gereja. Kalau tidak salah itu namanya gereja sampah, nggak salah seperti itu, lupa saya. Itu orang percaya menjelaskan bahwa iman sebiji sesuai itu bisa memindahkan gunung. Itu ingin minta pembuktian sama orang-orang zaman itu yang tidak percaya sama Alkitab. Kalau memang benar iman bisa memindahkan gunung, buktikan. Dan gereja ortodoks yang hidup saat itu, gereja mula-mula yang percaya Yesus saat itu, mereka berpuasa kurang lebih, saya nggak tahu berapa lama, saya lupa ceritanya. Tapi mereka benar-benar berpuasa sungguh-sungguh untuk membuktikan bahwa Alkitab itu benar dengan iman yang mereka percayai. Setelah tahu datang gempa bumi, gunung itu benar-benar pindah. Itu fakta, saudara boleh cari di Alkitab. Saudara boleh cari di YouTube atau di Google, ada penjelasannya. Gunung-gunung berpindah, ditantang bagaimana cara imanmu orang percaya memindahkan gunung. Dan itu benar terjadi. Hari ini di gunung itu berdiri sebuah gereja. Artinya dalam seluruh aspek kehidupan kita, iman tetap mutlak harus ada. Amin saudara? Mutlak ada. Karena kalau tidak, nyonyor kita. Bagian yang terakhir. Sesi yang terakhir. Iman menjadi sesuatu yang mutlak. Karena iman akan menjadi persyaratan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita kembali kepada Matius 15 tadi. Matius 8 ya. Matius 8 ayat 10 sampai 12.
Ya, perhatikan ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Terus, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga." Terus, "Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara mengerti sesuatu dengan ayat ini? Di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, Yesus berkata seperti ini. "Aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi milik kepunyaanku tidak menerima aku. Tapi barang siapa yang menerima aku diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah." Di ayat ini saudara kasih Tuhan, Yesus menceritakan bahwa syarat untuk menjadi terhitung itu iman. Syarat untuk menjadi terhitung tidak lagi karena kita umat pilihan. Syarat untuk menjadi terhitung bukan karena ada orang pilihan seperti bangsa Israel. Bahkan orang Israel pun, anak-anak kerajaan sekalipun, kalau nggak punya iman tidak terhitung. Tolong jangan ditutup dulu. Ayat 11. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur." Datang dari timur itu bangsa apa? Datang dari barat itu bangsa apa? Dan mereka akan duduk makan dengan siapa? Makan duduk dengan siapa? Sama-sama. Dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam, pertanyaan saya, siapa Abraham, Ishak, dan Yakub? Bapak-bapak orang beriman. Tapi kemudian keturunannya, anak-anak kerajaan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tidak duduk makan bersama nenek moyangnya. Karena menjadi keturunan Abraham itu bukan jaminan, saudara Tuhan. Menjadi orang pilihan itu bukan jaminan. Tapi imanmu yang akan jadi jaminan untuk duduk dalam kerajaan surga. Mau datang dari timur seperti orang Majus. Mau datang dari barat selatan seperti kita hari ini saudara Tuhan. Kita beriman dan kita percaya. Kita pun berhak untuk duduk dalam kerajaan surga. Duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu hanya ditentukan oleh iman kita. Gak bisa yang lain. Ini akan menjadi standar saudara Tuhan. Akhirnya kita mengerti bahwa iman adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh orang percaya. Karena untuk sampai duduk makan bersama Abraham dan Ishak dalam kerajaan surga pun. Nah, kita sudah tahu, kita sepakat. Abraham, Ishak, dan Yakub itu bapak-bapak orang beriman. Yang duduk di sana yang makan dengan dia nanti hanya orang-orang yang beriman seperti dia. Saudara diberkati Tuhan? Amin. Iya. Jadi yang terutama sebagai orang percaya mutlak punya iman. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan setiap kebenaran yang kita terima hari ini. Bukan kemampuan kita menjelaskan firman Tuhan. Bukan doa kita yang hebat. Bukan pelayanan kita yang akan dihitung. Seberapa lama kita jadi orang percaya akan dihitung. Tapi yang Tuhan akan mau cari adalah imanmu. Di sebuah lagu di masa kecil dulu yang berkata, ketika dia datang, yang dia cari adalah adakah iman di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita akan nyanyikan pujian sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa.
namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biar jemaat saja nyanyikan pujian dari awal. Katakan sama-sama, tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Nyatakan imanmu lewat pujianmu. Saudara jangan menyanyikan pujian karena saudara tahu. Nyatakanlah imanmu lewat setiap pujianmu. Amin Tuhan. Ini pernyataan iman kami Bapa. Yang mustahil akan menjadi mungkin karena kami percaya Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Semua dengan semangat nyanyikan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari kita memuji Allah, kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Nyatakan imanmu lewat penyembahanmu. Shikiarabarabase. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah, tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Yesus, sebab Kau Allah yang berkuasa.
Engkau Raja mulia, Engkau Tuhan yang berkuasa. Shikiara laba laba yase, Ipiria shadara laba laba yasikara. Haleluya, kami puji, kami sembah. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau mulia, Tuhan Engkau ajaib. Iria syakara manala maya serere. Mulia aku Engkau Tuhan. Iara la maya shikiara la 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 mo. Ibiria syara la 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 se. Kiara matakara manala maya sikara. Akhirnya kita punya pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa yang perlu dibuktikan bukan penjelasan kita. Bukan apa yang kita mengerti, apa yang kita tahu. Tapi yang perlu kita buktikan adalah iman kita. Iman akhirnya akan menjadi tanda orang percaya. Iman akhirnya menjadi tanda bahwa kita percaya, benar-benar percaya kepada Tuhan. Iman akan menjadi persyaratan untuk kita duduk di dalam kerajaan surga, duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bapak-bapak orang beriman. Dengan imanlah kita mengalahkan semua yang ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita akan memegang ular, kata Tuhan. Memegang ular artinya kita memegang kendali atas semua pekerjaan iblis. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah setelah pulang dari tempat ini, kami diberikan keberanian untuk menyatakan iman kami. Bahkan ketika kami berhadapan dengan kuasa kegelapan dan setan sekalipun, kami tidak akan gentar, kami akan menyatakan iman kami. Kami akan melepaskan orang-orang yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara saya undang dengan hormat para pelayan di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya bahwa segala sesuatu telah Kau jadikan di atas bumi ini. Kami percaya dengan iman kami bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Ampuni kadang-kadang kami lebih percaya apa yang kelihatan daripada firman-Mu. Jamah kami, lembutkan hati kami agar kami dapat aminkan firman-Mu. Terlebih pada siang hari ini, di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu yang kudus. Sebelum kami sambut, Engkau kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua juga dengan darah-Mu. Agar kami dapat menyambut tubuh dan darah-Mu, dapat hidup kekal bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan,
suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Saudara yang dikasih Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan saudara ini adalah tubuh Kristus? Mari dengan iman kita percaya, kita mau angkat di atas kepala kita, dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memenuhi kami dengan kasih-Mu, dengan urapan yang baru. Dan kami percaya, bangkitkan iman percaya kami agar makin bertumbuh dan berbuah-buah dalam kerajaan-Mu. Terima kasih atas firman yang hidup yang kami sudah terima. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Berkati juga ibadah Natal kami juga Tuhan tanggal 25 hari Senin. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Natal yang turun ke atas kami. Sehingga kami lebih sungguh-sungguh lagi mengirim, melayani Engkau sampai Engkau datang kali kedua. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulihlah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.
Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan.